Cek 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 cek. Halo Sobat Nime, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih dari Nyoman. Semangat kak uploadnya. Untuk lumayan nih, untuk beli apa ya? Bayar parkir lumayan. Makasih Nyoman untuk rezekinya udah dibagi. Dan seperti biasa juga untuk kalian semua yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan sorry kalau misalnya agak sedikit lebih noise ya coy ya. Di luar hujan coy. Jadi ya gimana lagi ya. Semoga aja nggak terlalu masuk lah suara hujan. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah jawabannya. Dan yang lain tolong dibantu komen dan juga like ya. Oke, yuk langsung ya kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini para tetua yang ada di tempat ini mereka pun mengadakan sebuah pertemuan setelah mereka dipanggil oleh White Supreme dan juga Black Supreme, di mana turnamen naga ganda akan segera dimulai dalam waktu 3 hari lagi. Dan tentunya keterbatasan waktu membuat Zauvan dia pun tidak terima, dan dia menyalahkan para tetua ini yang tidak becus untuk dapat mengulur waktu, karena memang saat ini murid-murid yang dimiliki oleh sekte mochi mereka semua masih dalam masa pengasingan. Mereka masih dalam masa pemulihan setelah mereka memakan pil zombie yang diberikan oleh Zauvan sebelumnya. Walaupun memang Zauvan telah memberikan penawarnya yang merupakan pil tingkat 10, tapi tetap saja mereka membutuhkan waktu untuk dapat memulihkan diri. Dan itu tentunya membuat Yangsha dia pun kesal kepada Zauvan yang memberikan mereka pil penawar itu mepet-mepet. Dan justru disinilah Yangsha dia malah menyalahkan Zauvan. Tapi untuk Zauvan, ya, dia memang nggak punya pilihan lain, karena memang jika dia mengganggu para murid-murid yang sedang melakukan sebuah pemulihan, itu tentunya akan mengganggu mereka dalam hal kultivasi mereka pula. Dan itu jelas membuat Zauvan jadi nggak tahu harus ngapain. Dan dia juga mengatakan jika memang kalau tidak bisa diundur ya sudahlah, aku aja yang maju duluan, ucap dari Zauvan. Tapi soal hasilnya aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan apakah tidak, ucap dari Zauvan yang menganggap sepele tentang ini semua. Tapi tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Zauvan tidak mungkin dapat diterima begitu saja oleh para tetua-tetua itu. Mereka pun kesal dengan sikap acuh yang diberikan oleh Zauvan, dan itu membuat Yangsha, kau katakan seorang diri, jangan bercanda Zauvan, apalagi dengan pose dramatis yang kau tunjukkan itu, ujar dari Yangsha yang kesal melihat Zauvan yang menyepelekan ini semua, apalagi Zauvan berpose seperti itu. Dan itu jelas membuat Yangsha tidak terima. Dan di sini salah satu tetua lainnya juga mengatakan, Zauvan, turnamen naga ganda itu bukanlah sebuah pertandingan individu saja, tapi itu adalah sebuah pertandingan kombinasi dari pertandingan individu dan juga pertandingan tim. Dan pertandingan itu juga ditentukan dengan secara acak, dan sementara pertandingan tim itu adalah pertandingan langsung. Ujar dari pria ini yang mengatakan kalau ada 2 metode di dalam turnamen naga ganda ini. Zauvan, aku tahu kalau kau dapat mengalahkan 10 orang sekaligus. Ya, itu memang kau dapat melakukannya. Tapi aturan tetaplah sebuah aturan, Zauvan. Kau hanya mungkin bisa bermain di dalam sebuah pertandingan individu, tapi di dalam pertandingan kelompok itu tetap dihitung poinnya, yang artinya itu semua akan dihitung dan diakumulasikan nantinya, ujar dari pria ini. Tetua ini yang memberitahukan kepada Zauvan kalau pertandingan individu saja tidak cukup. Di sini tetua itu dia juga mengatakan, karena itulah sebabnya Master Sekte mengatakan kalau kau sendiri yang maju itu tidak cukup, makanya kau harus mengajak murid-murid yang lainnya. Tapi dalam pertandingan tim, dengan kau yang bergabung juga itu tentunya akan memberikan sebuah keunggulan untuk kita, ujar dari tetua itu. Dan untuk Zauvan, setelah dia mengetahui kalau ternyata ada 2 metode di dalam permainan ini, membuatnya agak sedikit kesal. Banyak sekali sih aturan di dalam sebuah turnamen ini. Merepotkan. Bukankah lebih mudah kalau kita semua langsung aja berkumpul di satu tempat dan langsung selesai? Ini benar-benar merepotkan, ujar dari Zauvan yang membuat orang tua itu dia berujar. Ya mau bagaimana lagi Zauvan, ini semua dilakukan untuk menilai potensi dari setiap sekte yang ada, ujar dari orang tua itu. Dan untuk Zauvan, karena ini adalah pertandingan kelompok juga, terserahlah. Kalau memang begitu aturannya, ya mau bagaimana lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita lihat aja apakah mereka semua bisa selesai melakukan pemilihan dalam tepat waktu.
Entahlah, biarkanlah nasib yang menentukannya. Ucap dari Zaufan yang nggak peduli, yang membuat Yangsha tentunya tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan. Zaufan, kau katakan sekali lagi apa yang kau katakan tadi. Katakan. Ucap dari Yangsha yang tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Zaufan yang seolah-olah nggak peduli dengan itu semua. Yang tentunya hal itu juga membuat tetua lainnya juga nggak tahu harus ngomong apa, karena mereka tahu hanya Zaufan lah yang dapat menembus batasan yang ada di tempat ini. Dan 3 hari kemudian, kini waktunya turnamen naga ganda akan dimulai. Dan kini seorang pelayan datang menjemput utusan dari sekte Moje, di mana pelayan itu dia berujar, tamu kehormatan dari sekte Moje. Turnamen naga ganda akan segera dimulai. Dan para tetua, mereka telah menyuruhku untuk dapat menjemput kalian semua. Ayo silakan. Ucap dari tetua ini. Pelayan maksudnya dia meminta menjemput orang-orang dari sekte Moje. Tapi di sini karena memang murid-murid yang berasal dari sekte Moje belum selesai melakukan sebuah pemulihan, membuat Zaufan dia pun berbisik kepada Yangsha untuk mencoba mengulur waktu lebih lama lagi. Dan untuk Yangsha, tentunya dia pun kesal dengan Zaufan. Karena memang nggak punya cara lain di sini. Yangsha dia pun bingung harus melakukan apa, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura sakit perut. Perutku sakit. Sepertinya aku makan sesuatu yang buruk di tempat ini. Ini benar-benar membuatku perutku sakit. Ucap dari Yangsha yang tiba-tiba aja pura-pura sakit. Tapi melihat Yangsha yang berpura-pura sakit perut, tentunya membuat pelayan tua itu dia tidak terima. Tamu kehormatan, semua orang yang ada di tempat ini, mereka semua para kultivator hebat. Kami tidak menyediakan makanan ataupun minuman di tempat ini. Dan dengan tingkat kultivasi yang Anda miliki, harusnya kau tidak perlu dan tidak akan mungkin mengalami namanya sakit perut. Apakah kau tidak sengaja meminum pil-pil yang aneh hingga membuatmu sakit perut? Ucap dari orang tua itu. Pelayan itu yang mencoba untuk merendahkan Yangsha. Dan untuk Yangsha, dia pun tahu kalau apa yang dia lakukan, drama yang dia lakukan enggak berguna, dan itu jelas membuatnya kesal dengan Zaufan. Tapi ya udahlah, karena memang nggak punya pilihan lain di sini. Yang tiba-tiba aja entahlah, aneh, tiba-tiba perutku udah membaik. Ucap dari Yangsha yang kini mencoba untuk mengulur waktu yang bisa dia lakukan, karena memang cuma inilah yang dapat dia lakukan. Tapi karena memang tidak ada waktu lagi untuk dapat menunggu di sini, orang tua itu dia pun meminta kepada orang-orang dari sekte Moje untuk segera ikut dengan dirinya. Baiklah, kalau itu saja dan engkau telah membaik, maka dari itulah ayo semua ikutlah dengan diriku. Ucap dari pelayan itu. Tapi sebelum dia pergi, dia juga sempat mengejek Yangsha, di mana dia juga berujar, aku tahu dan aku telah banyak melihat banyak sekali pengecut di luar sana, tapi belum pernah melihat seorang yang bersikap konyol seperti ini. Berpura-pura sakit sebelum turnamen. Menyedihkan. Dan kalau kau takut untuk bertanding, kenapa repot-repot datang jauh-jauh ke tempat ini? Menyedihkan. Ucap dari pelayan itu yang menyindir Yangsha, yang membuat Yangsha tentunya dia pun tersindir dan dia pun kesal dengan Zaufan, karena memang ini semua ulah dari Zaufan. Tengil, ini semua gara-gara kau ya. Aku baru saja diremehkan oleh seorang pelayan. Ini semua gara-gara kau. Ucap dari Yangsha yang kesal. Tapi karena memang nggak punya pilihan lain, di sini Yangsha sembari menggerutu, dia pun pergi meninggalkan tempat ini, mencoba untuk dapat mengulur waktu. Zaufan, lihat aja kau nanti ya. Sekarang kami akan mengulur waktu sebisa kami. Dan untukmu, kau harus segera menebus rasa malu ini. Lihat saja, kau harus melakukannya. Kami tidak akan pernah membiarkan kau lolos begitu saja kalau kau mempermalukan kami. Ucap dari Yangsha sembari pergi meninggalkan kediaman ini. Dan untuk Zaufan, ini semua bukan salahku. Mungkin kalau kau tidak terlalu dramatis, hal ini tidak mungkin terjadi. Ucap dari Zaufan. Dan setelahnya kini Yangsha dia pun pergi, dan untuk Zaufan dia pun kembali masuk ke dalam ruangan dan untuk memeriksa orang-orang yang ada di tempat ini. Sudah berapa jauh mereka berkembang ya, pikir dari Zaufan. Dan ketika dia ada di aula utama, murid-murid dari sekte Moje tidak ada satupun yang keluar dari kamar itu, yang artinya mereka belum melakukan sebuah pemulihan sempurna. Dan itu membuat Zaufan agak sedikit, ya gimana lagi. Tapi tiba-tiba aja di sini Zaufan
Dia pun ternotis dengan sesuatu yang membuatnya pun tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di balik bilik-bilik kamar. Itu yang membuat Zaufan dia pun tersenyum dan dia juga berujar, kepompong yang telah matang akhirnya mulai menetas. Dan sekarang saatnya kalian mengepakkan sayap dan terbang dengan tinggi. Ujar dari Zaufan yang sadar kalau murid-murid dari sekte Mochi telah selesai melakukan pelatihannya. Sedangkan di sisi lainnya di aula tempat turnamen naga ganda dimulai saat ini. Udah ramai cuy, tapi di bagian penonton sebelah kanan tamu VVIP di sini hanya ada Yongning dan juga Xuang Er. Dan untuk Yongning dia pun bertanya-tanya setelah dia melihat di sekitar, mana ini perwakilan dari sekte Mochi kok kagak ada? Hah? Kenapa aku tidak melihat orang-orang dari sekte Mochi? Mana mereka? Ucap dari Yongning. Karena memang yang ada di tempat ini hanyalah perwakilan dari 3 sekte lainnya lagi, yaitu sekte Xuantian, sekte binatang buas, tapi enggak ada orang-orang yang berasal dari sekte Mochi. Hingga beberapa saat kemudian kini rombongan dari sekte Mochi pun tiba. Salam tetua, izin melapor, sekte Mochi telah tiba. Ucap dari seorang pelayan kepada seorang tetua yang ada di atas arena. Tapi di sini seorang tetua ketika dia melihat ke arah sekitar dan melihat ke arah datangnya rombongan sekte Mochi, dia pun ternotis dan itu membuatnya berujar, Yangsha dan 2 tetua lainnya, kenapa hanya kalian bertiga yang ada di tempat ini? Mana yang lain? Ujar dari orang tua itu yang membuat Yangsha dia berujar, tetua, jadi begini, murid-murid kami saat ini sedang tertahan karena sesuatu, jadi mereka akan segera tiba sebentar lagi lah. Ucap dari Yangsha yang mencoba untuk dapat mengulur waktu, tapi apa yang diucapkan oleh Yangsha didengar oleh orang-orang yang berasal dari sekte lain dan itu membuat Yangsha kena tertawa. Tertahan, omong kosong macam apa itu? Mereka terlalu takut untuk muncul kan? Kalian benar-benar menyedihkan. Dimana pria besar itu dia juga berujar kepada semua orang yang ada di tempat ini. Kalian semua mungkin belum tahu, dulu aku telah menghancurkan para murid-murid dari sekte Mochi seorang diri. Aku datang ke sana dan sekarang lihat. Mereka tidak punya siapa-siapa yang untuk dapat dikirim ke dalam turnamen ini. Jadi mereka hanya mengirimkan orang-orang lemah, orang-orang yang murid-murid yang tidak berguna. Pimpinan mereka saja hanya ada di ranah visi dewa tingkat 3. Menyedihkan. Bahkan aku dengan baik hati mengatakan kepada mereka untuk memberikan saran untuk tidak naik aja ke atas arena. Dan sepertinya mereka sadar setelah aku ucapkan seperti itu kalau panggung yang ada di tempat ini tidak cocok untuk mereka. Ujian pria ini di hadapan semua para penonton yang datang ke tempat ini. Tapi apa yang diucapkan oleh orang itu tentunya menotis bagi para penonton yang ada di tempat ini, di mana mereka mulai berbisik dan berujar, apa? Dia seorang diri mengalahkan semua murid elit yang berasal dari sekte Mochi. Apa-apaan anjing? Menyedihkan. Pantas saja mereka belum muncul. Sekte Mochi, mereka benar-benar menyedihkan. Tidak kusangka ternyata mereka semua pengecut. Ujar dari orang-orang yang ada di tempat ini yang mulai membicarakan tentang sekte Mochi yang tidak berani datang ke atas arena. Dan mendengar bisikan kata-kata busuk yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Di sini Yangsha tentunya dia tidak terima. Apaan ini? Benar-benar menyebalkan. Ucap dari Yangsha, tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa berbuat apapun. Karena dia hanya tugasnya mengulur waktu. Tapi di sini orang yang berasal dari sekte binatang buas dia pun mendekati orang-orang yang berasal dari sekte Xuantian, di mana dia juga berujar, sepertinya posisi 3 teratas di antara sekte bawah hanya akan menjadi pertandingan antara milik kita berdua, sekte Xuantian dan juga sekte binatang buas. Ucap dari pria besar itu yang sungguh sangat yakin kalau sekte Mochi udah habis. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu di sini, murid-murid dari sekte Xuantian mereka pun kesal, di mana mereka juga berujar, apalagi mereka sebelumnya tahu kemampuan yang dimiliki oleh Zaufan. Orang itu emangnya pantas dia ngomong seperti itu? Ujar dari orang-orang ini, dan sepertinya ini adalah Dan. Namun di sini untuk pria besar itu dia pun tidak terima ketika dia diremehkan. Hei kau,
Apa yang kau katakan gadis kecil? Wah, ucap dari pria itu yang kesal. Tapi di sini orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun langsung ribut sendiri. Mereka semua pun ternotis ketika mereka melihat ada sesuatu yang membuat mereka mulai berujar. Tuh, lihat itu siapa yang datang? Ucap dari orang-orang ini, dan itu jelas tentunya menotis bagi orang-orang lain yang pula, yaitu orang-orang yang berasal dari sekte binatang buas. Mereka pun ternotis. Begitu juga dengan orang-orang yang berasal dari sekte Xuantian. Mereka pun ternotis dengan sosok yang baru saja datang. Dan ternyata sosok yang datang itu adalah seorang pria putih mulus dengan rambut pirang panjang datang ke tempat ini. Datang dan dia juga berujar, apa? Hei, sekte Moche, mereka belum datang. Apa-apaan ini? Mana sekte Moche? Ucap dari pria pirang ini. Dan itu jelas melihat ada sosok tuan muda datang yang berasal dari 3 sekte tengah, tentunya mengejutkan bagi para orang-orang yang ada di tempat ini. Ini kan hanya pertandingan dari 3 sekte bawah. Kenapa mereka ada di sini? Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini ketika mereka melihat orang yang berasal dari 3 sekte tengah datang melihat pertandingan orang-orang yang berasal dari 3 sekte bawah. Dan untuk orang ini yang sebelumnya pernah digeplak oleh Zaufan, dia berujar, kakak, sepertinya mereka belum datang, kak. Apakah kita harus menunggu, kak? Ucap dari orang ini yang gue lupa namanya siapa. Tapi di sini untuk sosok pria yang ada di depannya, dia juga berujar, hei adikku, monster yang kau bicarakan itu, di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Ucap dari pria putih ini yang merupakan tuan muda pertama dari sekte Tianxing kah? Lupa gue nama sektenya. Ya gitulah, 3 sekte tengah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk jawaban di hari Minggu. Nah itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Dan terima kasih juga masih nonton, dan juga terima kasih masih komen dan juga masih like. Gue lupa siapa namanya sih. Udah lama nggak nongol sih. Ya gitulah. Dan sampai jumpa aja besok lagi. Bye, thank you.